Shalom, apa kabar semua? Saya percaya Anda diberkati Tuhan. Di hari-hari seperti ini kita tidak bisa kemana-mana. Ini waktunya untuk Anda belajar merenungkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Saya percaya proteksi dari Tuhan untuk jemaat di Gereja Kemuliaan Zion Light to the Nations akan selalu membuat Anda terlindungi dengan baik. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi, saya percaya ketika dalam momen seperti ini, Anda perlu belajar untuk merenungkan apa yang Tuhan ingin dalam kehidupan manusia pada umumnya. Saya membaca dalam Kejadian pasal 1 sampai dengan pasal 2 ayat 3. Saya mendapati, saudara, bagaimana Tuhan menciptakan manusia pada awalnya. Menarik sekali, saudara, bahwa Tuhan ingin di hari yang pertama sampai hari yang kelima, kalau Anda perhatikan, Tuhan menciptakan segala sesuatu, menyediakan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan manusia. Manusia tidak ada, manusia belum ada, tapi Tuhan sudah siapkan tanpa sepengetahuan manusia. Saya percaya, saudara, Tuhan itu sudah menyediakan buat saudara, buat saya, tanpa Anda ketahui sebenarnya. Dia sudah bekerja. Misalnya di dalam beberapa hari ini, ada tiba-tiba orang bertanya kepada saya, Pastor ada masker enggak? Kebetulan persediaan masker saya sangat tipis. Kemudian saudara, saya dikirim masker yang bagus oleh seseorang. Padahal saudara, masker itu kecil, tapi Tuhan itu pelihara loh. Itu sebabnya percayalah kalau Tuhan itu ada dan senantiasa memperhatikan kebutuhan Anda. Amin. Nah, saudara yang dikasihi, saya percaya karena pada hari-hari ini manusia sedang dalam keadaan sibuk. Terutama ketika sebelum ada wabah COVID ini, manusia sibuk, super sibuk. Mereka hiruk pikuk dengan kegiatannya. Mereka terjerembab masuk dalam sebuah pusaran kesibukan, keinginan untuk berhasil. Saudara, tanpa disadari sampai mereka nggak punya waktu untuk Tuhan. Padahal Tuhan ciptakan manusia dengan satu maksud supaya bergaul dengan Dia. Saudara, sehingga akhirnya manusia susah untuk beristirahat. Manusia berubah menjadi mesin manusia, bukan lagi makhluk manusia. Sehingga terus bekerja, terus tanpa dia sadari, membuat manusia hidup dalam kelelahan. Ini waktunya kita resting. Ini waktunya kita beristirahat di hadapan Tuhan. Kalau Anda baca di dalam Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 3, di sana dijelaskan bagaimana, saudara, Tuhan memberkati hari ke-7. Nah, yang menarik, manusia diciptakan di hari ke-6 setelah semua disediakan oleh Tuhan. Dan hari ke-7 besoknya manusia beristirahat karena Tuhan beristirahat. Tuhan berhenti untuk menciptakan semuanya dan Dia beristirahat. Di saat itulah manusia bergaul dengan Dia. Tuhan ingin saudara dan saya untuk kembali mengingat bagaimana waktu Anda dan saya, kita semua diciptakan oleh Tuhan. Ini momen yang terbaik untuk Anda bisa resting. Resting bukan untuk istirahat tidur begitu, enggak. Tenangkan pikiranmu, fokus kepada Tuhan, ingat kepada janji-janji Tuhan, ingat kepada kebaikan Tuhan, renungkan firman Tuhan, berdoa, menyembah. Inilah waktunya Anda diam untuk bersama dengan Dia. Bukannya justru di tengah-tengah kesempatan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, di tengah-tengah keberadaan seperti ini, kita tetap menyibukkan diri kita dengan hal-hal yang lain. Coba berhenti sejenak, cari Tuhan, saudara. Ini waktunya, sementara Anda punya waktu banyak. Manusia lucu, saudara. Kadang-kadang manusia itu lebih bisa menerima yang namanya kesibukan. Mereka nggak masalah kalau disuruh sibuk. Mereka nggak masalah disuruh mengerjakan ini dan itu. Tapi manusia punya masalah ketika disuruh beristirahat. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan terjebak dalam kehidupan yang penuh dengan kehidupan yang melelahkan saudara dan saya. Saudara yang dikasihi, saya sangat percaya Tuhan ingin saudara dan saya tidak terlibat dalam kesibukan yang terus-menerus, tapi saudara terlibat di dalam keinginan Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup Anda. Resting, inilah waktu-waktunya Anda resting. Pemerintah mengajarkan kepada kita untuk social distance, menjaga jarak. Justru lewat menjaga jarak dengan sesama, Tuhan memanggil saudara, mengundang saudara untuk tidak menjaga jarak dengan Tuhan. Selama ini kita tidak menjaga jarak dengan manusia, tapi kita menjaga jarak dengan Tuhan. Ini waktunya Tuhan berkata di balik situasinya, jaga jarak dengan sesama, tapi jangan pernah jaga jarak dengan Tuhan. Hubungkan dirimu dengan Tuhan secara baik, maju terus bersama dengan Dia, hidupi firman Tuhan. Hari ini kalau Anda merasa takut dan takut mati, saudara, barangkali kita takut mati.
Saudara, firman Tuhan sesuai dengan nasihat Amos. Amos berkata di dalam Amos pasalnya yang ke-5 ayat 4 dan ayat yang ke-6, di sana dikatakan, cari Tuhan maka kamu akan hidup. Cari Tuhan, kamu akan hidup. Ini waktunya saudara cari Tuhan. Bangun hubungan dia dengan Tuhan. Waktu yang Anda gunakan dengan baik. God bless you. Saya mau berdoa buat Anda semua. Ayo, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih kalau kembali hari ini Engkau memberikan kepada kami umat-Mu tetap dalam pemeliharaanmu yang sempurna. Sekarang kami mengerti manusia diciptakan di hari ke-6. Tuhan bekerja hari pertama sampai dengan hari ke-5, menyediakan segala kebutuhan yang kami perlukan saat ini dan ke depan. Kami percaya Tuhan terus turut bekerja. Sementara kami tidak mengerti, Tuhan sedang menyiapkan segala kebutuhan kami. Segala yang kami perlukan di hari ini dan hari ke depan. Kami tidak takut dengan goncangan yang ada, Tuhan. Ekonomi, keuangan yang pada hari-hari ini banyak orang ketakutan. Kami percaya Engkau sedang bekerja, Tuhan. Di saat kami tidak melihat, bahkan ketika Adam sedang tidur, Tuhan bekerja menyiapkan pasangan buat dia, Hawa. Tuhan, kami percaya ini juga waktunya supaya kami bisa tidur, istirahat. Istirahat bukan tidur secara fisik, tapi tidur dari segala kelelahan, kecapean, kecemasan, kekhawatiran, kerja keras kami terus-menerus, ketidakbisa untuk tenang. Biar jadi kami manusia yang bisa beristirahat, manusia yang bisa mengerti apa artinya yang namanya smart resting, bukan cuma smart working. Tuhan, terima kasih Bapa. Pada hari ini berkati umat-Mu, mereka yang hari-hari ini sedang ada di dalam kesibukan, ketakutan, biar mereka beristirahat di dalam Engkau, tenang di dalam Engkau, rest in God. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin.